Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Saya Revizana Syifana dengan NIM 107. Saya Ulia Balkis dengan NIM 108. saya Widya Ramawati dengan NIM 085. Saya Devita Naila Yilma dengan NIM 103. Saya Retno Indrana Mahalanti dengan NIM 069. Saya Andila Novaliza Putri dengan NIM 083. Saya Cantika Citra Gita Pramesti dengan NIM 109. Saya Muhammad Syaiful Arifin dari NIM 123. Saya Rifani Muzayana dari NIM 112. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperhatikan 3 jenis pemeriksaan parasitologi, yaitu pemeriksaan darah tepi untuk malaria, pemeriksaan tinja mikroskopis untuk telur cacing, dan yang terakhir pemeriksaan sediaan hapus tebal untuk plasmodium. Selamat menyaksikan! Sebelum melakukan pemeriksaan darah tepi untuk mendeteksi parasit malaria dan filaria, kita wajib mengenakan alat pelindung diri lengkap. APD yang digunakan meliputi jas laboratorium, masker medis, sarung tangan lateks, pelindung mata, dan sepatu tertutup. Jas laboratorium melindungi tubuh dan pakaian dari percikan darah atau bahan kimia. Masker medis mencegah kita menghirup aerosol atau partikel mikroorganisme dari darah. Sarung tangan lateks berfungsi untuk menghindari kontak langsung dengan darah yang mengandung patogen seperti Plasmodium sp, Fusarium bencorvid, atau virus hepatitis dan HIV. Pelindung mata digunakan untuk mencegah percikan darah atau pewarna kimia yang mengenai mata. Sepatu tertutup mencegah cedera akibat pecahan kaca atau tumpahan bahan kimia di lantai. Sebelum mulai bekerja, pastikan meja dalam kondisi bersih, kering, dan bebas dari sisa pemeriksaan sebelumnya. Bersihkan meja dengan desinfektan dan siapkan wadah limbah biologis serta scrap container untuk jarum tajam. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan darah untuk malaria dan filaria. Yang pertama yaitu ada jarum lancar steril, kaca objek dan kaca penutup, mikroskop cahaya, alkohol swab dan kapas, pewarna Giemsa, pipet tetes atau batang pengaduk kecil, air bersih atau buffer untuk pembilasan. Nah, di sini ada resiko dan pencegahannya. Yang pertama, jarum lancar. Resiko yang terjadi yaitu luka tusuk dan penularan penyakit infeksius. Cara pencegahannya yaitu gunakan sekali pakai, jangan menutup ulang, dan segera buang ke dalam set container. Kaca objek dan kaca penutup itu mudah pecah dan bisa menyebabkan luka potong. Pegang di bagian tepi, jangan menekan terlalu keras saat membuat sediaan. Selanjutnya, mikroskop. Mikroskop itu sensitif terhadap cairan. Hindari tumpahan air atau pewarna di sekitar meja. Setelah digunakan, bersihkan lensa dengan tisu khusus. Selanjutnya, alkohol swab dan pewarna Giemsa. Bersifat mudah terbakar, jangan digunakan di dekat sumber api atau listrik terbuka. Selanjutnya ada kapas dan pipet, termasuk limbah biologis yang bisa mengandung darah. Jadi harus langsung dibuang ke wadah limbah infeksius. Prosedur kerja pemeriksaan darah untuk malaria dan filaria. Langkah pertama, prosedur kerja pemeriksaan darah untuk malaria dan filaria. Langkah pertama, bersihkan ujung jari pasien dengan alkohol swab dan biarkan kering. Gunakan jarum lancet steril untuk menusuk ujung jari, lalu teteskan darah pada kaca objek. Buat 2 jenis sediaan. Yang pertama, hapus tebal untuk mendeteksi parasit secara umum. Yang kedua, hapus tipis untuk melihat formologi dan jenis plasmodium atau mikrofilia dengan jelas. Keringkan sediaan di udara tanpa meniup atau menggunakan panas. Setelah kering, teteskan pewarna Giemsa dan biarkan selama 10 menit. Bilas perlahan dengan air bersih. Keringkan kembali, lalu amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan 100 kali atau imersi. Selama proses ini, perhatikan, jangan menyentuh darah dengan tangan langsung, hindari percikan atau tetesan yang bisa mengontaminasi meja, tutup risiko utama pemeriksaan darah tepi yaitu paparan darah yang terinfeksi. Bila terjadi luka tusukan atau percikan ke kulit, segera cuci dengan air mengalir dan sabun. Lalu laporkan ke dosen pembimbing atau petugas keselamatan laboratorium. Selain itu, pewarnaan Giemsa bisa menyebabkan iritasi kulit atau mata jika terkena langsung. Gunakan sarung tangan dan kacamata selama bekerja.
Langkah pencegahan kebakaran. Pemeriksaan ini melibatkan bahan mudah terbakar seperti alkohol. Jadi selalu jauhkan dari sumber panas atau api. Pastikan semua alat listrik seperti mikroskop dimatikan setelah digunakan dan kabel tidak berserakan di lantai. Ketahui lokasi APAR di laboratorium dan cara menggunakannya. Bila terjadi kebakaran kecil, padamkan segera. Tapi jika besar, segera evakuasi sesuai prosedur keselamatan. Setelah pemeriksaan selesai, semua alat dibersihkan, limbah dibuang sesuai jenisnya, biologis atau tajam, meja dikeringkan kembali, dan area kerja dikembalikan ke kondisi semula. Pemeriksaan feses mikroskopis atau telur cacing. Dalam pemeriksaan feses mikroskopis untuk mendeteksi telur cacing, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium atau K3 sangat penting karena sampel feses termasuk bahan biologis yang berpotensi menularkan penyakit. Setiap analis wajib memakai alat pelindung diri lengkap yaitu jas laboratorium, masker medis, sarung tangan latex, dan sepatu tertutup atau sandal lab. Sebelum memulai pemeriksaan, penting memastikan area kerja bersih dan kering untuk menghindari kontaminasi silang dan risiko terpeleset karena permukaan licin. Gunakan disinfektan seperti larutan klorin 0,5% untuk membersihkan meja kerja. Selalu gunakan alat bantu seperti spatula atau batang pengaduk steril saat mengambil sampel. Jangan menggunakan tangan secara langsung. Jangan makan, minum, atau menyentuh wajah di area kerja karena dapat meningkatkan resiko penularan mikroorganisme patogen. Jika terjadi tumpahan feses, segera taburkan disinfektan, tunggu beberapa menit, kemudian bersihkan dengan tisu dan buang ke tempat limbah biologis. Setelah pemeriksaan selesai, bersihkan kembali area kerja dan ganti sarung tangan sebelum meninggalkan laboratorium. Alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan ini meliputi kaca objek, kaca penutup, batang pengaduk, pipet tetes, larutan NaCl fisiologis, dan mikroskop cahaya. Masing-masing alat memiliki potensi bahaya tersendiri. Kaca objek dan kaca penutup mudah pecah, sehingga beresiko menyebabkan luka sayat pada tangan. Pencegahannya, pegang pada tepi kaca, jangan tekan terlalu kuat, dan buang pecahan kaca ke wadah khusus limbah tajam. Batang pengaduk digunakan untuk mengambil dan mencampur sampel. Jika tidak dibersihkan atau diganti setiap kali ganti sampel, bisa menyebabkan kontaminasi silang. Pencegahannya, gunakan batang steril dan rendam alat bekas pakai dalam desinfektan sebelum dibersihkan. Pipet tetes berfungsi untuk meneteskan larutan NaCl fisiologis. Bahayanya, ujung pipet bisa menyentuh sampel dan menjadi sumber kontaminasi jika digunakan berulang. Pencegahannya, gunakan pipet baru untuk tiap sampel atau sterilkan dengan alkohol 70%. Larutan NaCl fisiologis harus steril, karena bila terkontaminasi dapat merusak struktur telur cacing atau menyebabkan kesalahan identifikasi. Mikroskop adalah alat utama dalam pemeriksaan ini. Mikroskop sangat sensitif terhadap cairan, sehingga jika ada larutan yang menetes ke lensa atau bagian dalam, alat bisa rusak. Pencegahannya, gunakan tisu lensa untuk membersihkan bagian optik dan hindari bekerja dengan cairan terlalu dekat pada lensa objektif. Untuk prosedurnya, ambil sedikit feses menggunakan batang pengaduk, letakkan di kaca objek. Tambahkan 1 tetes larutan NaCl fisiologis, aduk hingga homogen, lalu tutup dengan kaca penutup. Periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran kecil hingga sedang untuk melihat telur cacing seperti Ascaris lumbricoides atau Trichuris trichiura. Ketika mengambil sampel, pastikan tidak menyentuh bagian luar wadah feses untuk mencegah kontaminasi tangan. Saat mencampur sampel dengan larutan NaCl, lakukan perlahan agar tidak menimbulkan percikan. Meskipun pemeriksaan ini tidak menggunakan bahan mudah terbakar, resiko tetap ada dari peralatan listrik seperti mikroskop atau lampu penerangan. Selalu pastikan alat listrik dan kondisi yang kering, kabel tidak terkelupas dan dimatikan setelah digunakan. Jauhkan alkohol dan bahan kimia lain dari sumber panas. Ketahui lokasi alat pemadam api ringan yaitu APAR dan cara penggunaan sebelum memulai bekerja. Langkah-langkah kecil ini penting untuk memastikan keselamatan di laboratorium. Parasit protozoa usus.
Sebelum bekerja, setiap petugas wajib memakai alat pelindung diri lengkap, seperti jas laboratorium, masker medis, sarung tangan lateks, dan sepatu tertutup. Feses dapat mengandung mikroorganisme patogen yang menular melalui kontak kulit, inhalasi aerosol, atau kontaminasi tidak langsung. Tanpa APD, risiko infeksi dan paparan meningkat. Sebelum memulai bekerja, bersihkan meja kerja dengan alkohol 70% dan pastikan semua alat sudah disusun dengan rapi di area kerja yang kering dan terang. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini meliputi yang pertama kaca objek dan kaca penutup, yang kedua pipa tetes, yang ketiga larutan NaCl fisiologis, yang keempat batang pengaduk steril, yang kelima mikroskop cahaya. Kaca objek dan kaca penutup terbuat dari kaca tipis dan mudah pecah. Bila pecah, dapat melukai jari dan menyebabkan pendarahan. Pencegahannya, pegang pada tepinya dan jangan tekan terlalu keras saat menutup preparat dan buang pecahan ke wadah sharp container. Pipa tetes dapat menjadi sumber kontaminasi silang antara sampel bila digunakan bergantian. Pencegahannya, gunakan pipet sekali pakai atau sterilkan dengan alkohol setelah digunakan. Jangan meniup ujung pipet karena dapat menghasilkan aerosol yang berisiko infeksi. Larutan NaCl fisiologis bila tidak steril dapat menumbuhkan bakteri yang menutupi objek pengamatan. Pencegahannya, gunakan larutan baru atau simpan dalam wadah tertutup steril. Batang pengaduk steril jika digunakan berulang tanpa disterilkan bisa memindahkan mikroorganisme dari satu sampel ke sampel lain. Pencegahannya, gunakan batang sekali pakai atau rendam kembali dalam disinfektan 70%. Mikroskop cahaya, alat ini menggunakan listrik dan memiliki komponen optik yang sensitif terhadap cairan. Tumpahan larutan dapat merusak lensa atau menimbulkan arus pendek listrik. Pencegahannya, jauhkan dari bahan cair, bersihkan lensa dengan tisu khusus dan pastikan kabel tidak lembab. Prosedur kerja pemeriksaan. Langkah kerja dilakukan secara hati-hati agar hasil akurat dan aman bagi petugas. Ambil sedikit feses dengan batang pengaduk steril, letakkan di tengah kaca objek, tambahkan 1 tetes NaCl fisiologis, aduk hingga merata. Tutup dengan kaca penutup perlahan untuk menghindari gelembung udara. Amati di bawah mikroskop, mulai dari pembesaran 10 kali untuk orientasi awal, lalu lanjut ke 40 kali untuk detail morfologi protozoa. Resiko dalam proses pemeriksaan. Resiko kontak langsung, tangan bisa terpapar feses jika sarung tangan bocor. Solusinya, selalu cek kondisi sarung tangan sebelum digunakan. Resiko aerosol, bisa muncul saat mengaduk atau menutup kaca objek terlalu cepat. Pencegahan, lakukan perlahan, hindari gerakan kasar. Resiko kontaminasi silang, bila alat tidak dibersihkan setelah setiap sampel. Pencegahan, bersihkan meja kerja dan alat setelah tiap pemeriksaan. Resiko kelelahan mata, bekerja lama dengan mikroskop, dapat menyebabkan mata tegang atau pusing. Disarankan beristirahat sejenak setiap 15-20 menit. Selama pemeriksaan, semua prinsip K3 laboratorium ditetapkan secara ketat. Yang pertama, kebersihan area kerja. Pastikan meja bebas dari tumpahan. Jika ada tumpahan, bersihkan segera dengan desinfektan seperti klorin 0,5% atau etanol 70%. Yang kedua, pencegahan infeksi. Jangan membuka wadah sampel terlalu dekat dengan wajah dan hindari mencium langsung bau feses karena bisa mengandung gas berbahaya seperti amonia atau hidrogen sulfida. Yang ketiga, pembuangan limbah. Buang semua bahan habis pakai seperti pipet, batang pengaduk, dan kaca objek ke tempat limbah biologis atau wadah tajam. Yang keempat, keselamatan alat listrik dan kebakaran. Pastikan mikroskop setelah digunakan, cabut kabel dari sumber listrik, dan pastikan alkohol atau bahan mudah terbakar tidak didekatkan dengan lampu mikroskop. Ketahui lokasi alat pemadam api ringan dan cara menggunakannya. Yang kelima, kebersihan diri. Setelah selesai, lepaskan sarung tangan dengan teknik yang benar agar tangan tidak menyentuh bagian luar yang kotor. Lalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Setelah pemeriksaan selesai, hasil pengamatan harus dicatat dengan jelas, meliputi jenis bentuk yang ditemukan, pembesaran yang digunakan, kondisi sampel, dan nama pemeriksa. Setelah dokumentasi selesai, bersihkan mikroskop menggunakan tisu lensa, buang sisa bahan ke limbah biologis, dan rapikan meja kerja. Langkah terakhir adalah memastikan seluruh peralatan kembali bersih, kering, dan tersimpan di tempat semula agar siap digunakan kembali dengan aman. Demikian video penerapan keselamatan kesehatan kerja dalam pemeriksaan parasitologi. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran pentingnya penerapan keselamatan kesehatan kerja di laboratorium untuk melindungi petugas dan juga pasien. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.